Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Perkenalkan, nama saya Saniatul Fatihah SPD. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari program PPG Calon Guru Universitas Ibnu Khaldun Bogor dengan NIM 241102050023, program studi pendidikan profesi guru. Dalam video kali ini, saya akan memberikan presentasi dari refleksi kegiatan praktik pengalaman lapangan 2 yang telah saya lakukan di Sekolah Mitra SMP Negeri 5 Kota Bogor. Ya, dalam video kali ini, saya akan membahas yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada refleksi dari kegiatan PPL yang telah saya lakukan, lalu selanjutnya ada analisis kemampuan yang saya miliki, lalu ada pelajaran yang diperoleh dari kegiatan PPL ini, lalu ada rencana tindak lanjut, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, baik. Yang pertama ada pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai seperti apa pelaksanaan dari kegiatan PPL ini. Nah, pelaksanaan dari kegiatan PPL atau praktik pengalaman lapangan jilid 2 di Sekolah Mitra SMP Negeri 5 Kota Bogor, alhamdulillah telah berjalan dengan baik dan lancar. Rentang waktu pelaksanaan PPL ini mulai dari tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan 27 Mei 2025. Nah, tujuan dari diadakannya program PPL 2 ini adalah untuk melatih serta memperdalam pengetahuan dan kemampuan pedagogi kami, khususnya mahasiswa PPG Prajabatan, menambah pengalaman mengajar kami di lapangan secara langsung, serta membangun mentalitas kami sebagai calon guru atau calon pendidik profesional bagi mahasiswa PPG calon guru. Nah, selanjutnya ada refleksi PPL 2, yaitu terkait perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan. Nah, mulai dari proses penyusunan RPP atau modul ajar atau rencana pembelajaran selama mengikuti kegiatan PPL 2 ini, proses penyusunan modul ajar sudah sesuai dengan silabus dan karakteristik dari peserta didik di sekolah tempat saya mengajar, yaitu Sekolah Mitra SMP Negeri 5 Kota Bogor. Dan juga teori serta pendekatan yang saya pelajari di bangku perkuliahan selama mengikuti PPG ini juga saya aplikasikan, saya terapkan di kelas tempat saya mengajar. Nah, pelaksanaan pembelajaran alhamdulillah berlangsung dengan cukup baik dan lancar. Meskipun terdapat beberapa kendala, namun alhamdulillah dapat saya atasi dengan baik berkat bantuan dan bimbingan dari rekan sejawat dan juga pastinya guru pamong. Baik, selanjutnya ada refleksi atau evaluasi pembelajaran. Nah, bentuk evaluasi pembelajaran yang saya lakukan yaitu ada 3. Yang pertama ada asesmen diagnostik atau asesmen awal, yang kedua ada asesmen formatif, dan yang terakhir ketiga ada asesmen sumatif. Asesmen diagnostik atau asesmen awal ini saya lakukan di awal saya penempatan atau pembukaan PPL 2 ini, yaitu dengan cara mengetahui saya membagikan link Google Formulir yang berisi poin-poin yang harus siswa isi terkait karakteristik dari peserta didik, seperti gaya belajar mereka seperti apa, motivasi belajar mereka, serta pelajaran yang mereka sukai, dan juga kemampuan awal mereka pada mata pelajaran bahasa Inggris ini. Lalu di asesmen formatif ini biasanya saya gunakan dalam setiap pertemuan mengajar. Saya selalu menerapkan asesmen formatif. Tujuan dari saya menerapkan asesmen formatif ini agar supaya saya tahu langkah demi langkah perkembangan murid siswa, kemampuan siswa terkait materi yang saya berikan gitu. Dan lalu terakhir ada asesmen sumatif. Nah, tujuan dari asesmen sumatif ini agar saya dapat mengetahui hasil atau bukti yang konkret dari hasil pembelajaran selama ini telah saya lakukan bersama murid gitu. Nah, selanjutnya ada hasil evaluasi siswa berupa data karakteristik siswa dan nilai hasil belajar. Nah, jadi dari asesmen telah saya lakukan tadi, hasilnya berupa data karakteristik siswa yang dapat saya gunakan sebagai fondasi saya dalam menyusun modul ajar atau RPP, dan juga bukti konkret dari asesmen tersebut, yaitu
hasil belajar atau nilai siswa gitu. Nah, selanjutnya evaluasi atau penilaian yang telah dilakukan itu yang telah saya lakukan itu sudah sesuai atau valid dengan kebutuhan siswa atau peserta didik di SMP Negeri 5 Kota Bogor. Baik, selanjutnya ada analisis kemampuan pribadi yang saya miliki. Berawal kita mulai dari kekuatan dulu. Maksudnya kelebihan. Kelebihan saya yang saya analisis, dari kelebihan saya yaitu adalah dalam perancangan modul ajar itu seperti yang saya bilang tadi, karena saya telah menerapkan asesmen diagnostik atau asesmen awal. Jadi dalam perancangan modul ajar itu sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik dari kelas yang saya ajar gitu. Dan selanjutnya dalam mengajar juga saya selalu menggunakan media interaktif yang menarik siswa agar siswa tidak cepat bosan atau mengantuk, atau ya untuk mempermudah mereka lebih tertarik dan fokus pada pembelajaran atau pada kelas saya, terutama kelas bahasa Inggris gitu. Nah, untuk kelemahan yang pertama yaitu pada classroom management. Tentunya kebetulan sekali kelas ya sebenarnya jadi guru nggak bisa pilih-pilih murid sih. Cuman kebetulan sekali saya dapat kelas yang memang super vokal sekali murid-muridnya. Jadi untuk poin classroom management ini emang bener-bener harus saya lebih kuasai lagi untuk bisa menghadapi atau menyeimbangi kevokalan atau keaktifan dari peserta didik pada kelas tersebut gitu. Selanjutnya, kelemahan atau kekurangan yang saya miliki yang kedua itu adalah kurangnya variasi model pembelajaran. Saya secara sadar menyadari bahwa selama menjalani kegiatan PPL ini saya kurang memiliki wawasan atau keilmuan tentang variasi model pembelajaran, metode, serta strategi gitu. Baik, selanjutnya ada pelajaran yang diperoleh dari kegiatan PPL 2 ini. Yang pertama ada penerapan pembelajaran bermakna dan inklusif. Jadi dari perkuliahan kami mempelajari dua pendekatan dari mata kuliah asesmen, yaitu ada pendekatan CRT dan pendekatan TRL. CRT adalah pendekatan Cultural Responsive Teaching, yaitu pendekatan pembelajaran berbasis budaya, tanggap budaya, dan juga TRL Teaching at the Right Level, yaitu pembelajaran bermakna yaitu sesuai dengan level kemampuan siswa. Jadi dari teori yang saya pelajari di bangku perkuliahan, saya menerapkan atau mengimplementasikan teori-teori tersebut pada pembelajaran yang saya lakukan atau yang saya conduct di kelas bahasa Inggris ini gitu. Selanjutnya ada pelajaran yang saya peroleh yang kedua yaitu guru adalah suri tauladan. Jadilah contoh yang baik bagi siswa. Ini salah satu poin dari profesionalitas guru yang saya pelajari, bahwa untuk menjadi guru yang profesional, hal paling mendasar adalah Anda harus menjadi contoh bagi murid atau peserta didik Anda, yaitu salah satunya mengelola emosi pada saat menghadapi murid yang alhamdulillah seperti itu, dan juga mengelola cara berbicara dan mengelola cara bertindak gitu. Selanjutnya adalah always do preparation sebelum mengajar. Nah, ini benar-benar penting banget karena meskipun kita seorang guru, meskipun mengulas materi, membaca materi adalah keseharian kita, poin ini merupakan seharusnya tidak luput dari persiapan kita sebelum mengajar. Mau semudah apapun materi tersebut, always do preparation sebelum mengajar. Dan terakhir, menjadi seorang guru tidaklah mudah. Ini salah satu pelajaran yang saya tangkap yang benar-benar melekat di ingatan saya. Karena itu emang beneran real banget. Menjadi guru memanglah tidak mudah. Tidak mudah. Harus bener-bener ikhlas legowo gitu deh.
Baik, selanjutnya ada rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan. Itu yang pertama, karena kelemahan saya tadi adalah kurangnya wawasan saya tentang variasi model pembelajaran serta metode pembelajaran. Of course, rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah memperbanyak wawasan saya atau keilmuan saya tentang model pembelajaran serta metode pembelajaran yang tentunya berfokus atau berorientasi pada siswa. Selanjutnya adalah saya akan meningkatkan communication skill saya karena ini menjadi salah satu standar, basic standar dari menjadi seorang guru adalah communication skill karena ini adalah ini adalah menentukan bagaimana murid akan menangkap ilmu dari materi yang kita ajarkan ada pada ini. Poin kuncinya communication skills. Lalu selanjutnya saya akan memperbanyak penggunaan media interaktif yang menarik minat belajar siswa. Tentunya penggunaan media interaktif ini uh, memang cukup menurut sejauh pengalaman saya penggunaan media interaktif ini memang cukup menarik minat perhatian siswa dalam belajar, khususnya pada kelas bahasa Inggris yang terkenal di kalangan murid-murid itu kelas yang membosankan. Gitu. Jadi penggunaan media interaktif ini menjadi salah satu kunci jawaban untuk membuat kelas bahasa Inggris menjadi lebih hidup dan lebih aktif lagi. Gitu. Berkesempatan untuk memiliki pengalaman praktik mengajar secara langsung di salah satu sekolah favorit Kota Bogor merupakan pengalaman emas yang tak ternilai harganya. Banyak sekali ilmu, wawasan, pengalaman, serta nasihat yang saya dapatkan dari kegiatan PPL di SMP Negeri 5 Kota Bogor ini. Saya mengaturkan banyak sekali terima kasih kepada para guru yang dengan senang hati dan tangan terbuka menerima dan membimbing kami selaku mahasiswa PPL. Dan saya juga mohon maaf jika terdapat tutur kata atau perilaku yang menyinggung atau menyakiti hati Bapak Ibu guru sekalian. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, saya mengucapkan banyak sekali terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi refleksi dari saya.